Sahabat Verbum Domini yang terkasih, salam jumpa serta selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Kembali dalam renungan singkat ini, saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk merenungkan kisah Injil hari ini, yakni tentang dekatnya Kerajaan Allah. Namun sebelum kita merenungkannya, pertama-tama kita mendengarkan Injil hari ini. Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari daerah Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Verbum Domini sekalian, bacaan Injil hari ini sangatlah menarik, di mana Yesus menyerukan pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah selalu ditandai dengan situasi sukacita, damai, keadilan, dan lain sebagainya, karena Allah sendiri yang berkuasa. Dan situasi suka juga sebagai cita-cita atau tujuan hidup manusia. Karena itu, pencarian akan kebahagiaan hidup terus dan selalu menggema di dalam diri manusia selama masih bersiara di dunia ini. Banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk mencapainya, entah dengan menggunakan cara yang baik maupun cara yang buruk, bahkan merugikan dirinya sendiri. Namun sayangnya, tidak semua situasi suka yang datang, tetapi juga situasi duka. Yesus dalam bacaan Injil hari ini hadir sebagai terang. Yesus dalam bacaan Injil hari ini hadir sebagai terang bagi orang-orang Kapernaum dan juga di daerah-daerah lainnya. Selain itu juga, Dia menyerukan pertobatan karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan konteksnya sangat jelas, di mana awalnya tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan dosa, dan lain sebagainya. Sehingga Yesus hadir untuk menyerukan pertobatan. Yesus juga mau menyadarkan mereka untuk menjadi terang. Yesus tidak sekedar menyerukan pertobatan, tetapi Dia juga melakukan mujizat-mujizat, seperti membebaskan mereka yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Dengan itu, mereka tidak hanya melihat terang, tetapi juga merasakannya. Dalam Injil hari ini juga dikatakan bahwa orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari daerah Dekapolis, dari Yerusalem, dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Kita tahu bahwa Yesus datang untuk membawa terang. Namun itu tidak berarti manusia hanya menunggu kedatangannya, tetapi sebaliknya, kita pun dengan hati terbuka datang kepada Yesus karena terang itu milik kita.
Sahabat Verbum Domini sekalian, terang merupakan tiket untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan bagi saya, terang itu ditandai dengan adanya rasa saling membantu, berbuat baik kepada orang lain, menanamkan rasa persaudaraan, dan yang paling penting adalah kita mengalami kasih Allah lalu membagikannya. Ketika dalam hidup kita berbuat baik kepada orang lain, tentunya kerajaan Allah tidak jauh dari kita. Bahkan kita telah memperoleh tiket untuk masuk ke kerajaan surga. Karena itu sahabat Verbum Domini sekalian, marilah kita hidup dalam terang untuk memperoleh cita-cita, yakni kebahagiaan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kerajaan Allah selalu ditandai dengan sukacita, damai, keadilan, dan lain sebagainya. Itu berarti bahwa kerajaan Allah juga merupakan tujuan hidup kita, karena di sanalah kita menemukan kebahagiaan yang kekal. Semoga rahmat Tuhan